Selamat sore Sobat Sketsa, senang sekali saya Bastian sore ini sendirian menemani Sobat Sketsa di Sketsa Pemilu dari jam 5 sore. Dan informasi mengenai pemilihan umum 2024 akan saya hadirkan untuk Sobat Sketsa. Dan berbicara mengenai pesta demokrasi, kita sama-sama telah menunjukkan rasa cinta tanah air kita dengan cara datang ke TPS dan menyuarakan suara kita untuk memilih calon pemimpin Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Masyarakat sudah penasaran kira-kira siapakah yang akan menggantikan Presiden Joko Widodo untuk memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan quick count atau hitungan cepat sudah dimulai dari tanggal 14 Februari 2024 dan sudah ada kurang lebih 100% bahkan 90% lebih yang sudah bisa dilihat oleh Sobat Sketsa di rumah. Berdasarkan hasil hitung cepat ternyata pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka menduduki perolehan pertama atau yang paling atas. Dan selain itu masyarakat juga sedang menanti nih hasil dari KPU atau yang sering kita sebut dengan real count. Dan data yang saya dapat sampai dengan sore hari ini menurut informasi sebesar 34,39% data sudah terkumpul di KPU dan pasangan Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka memimpin di posisi yang pertama. Meskipun hasil resmi dari KPU belum mencapai 100%, namun semangat dan optimisme pendukung Prabowo Gibran terus menggelora. Usai unggul lewat penghitungan quick count versi KPU, Prabowo Gibran masih unggul dalam pemilihan presiden 2024 dengan perolehan suara sebesar 55,97% berdasarkan hasil real count. Sementara pasangan calon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menempati posisi kedua, yaitu sebesar 24,55%. Di tempat ketiga adalah pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan suara sebesar 19,48%. Berdasarkan hasil real count sementara, Prabowo Gibran mendapatkan suara terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Sementara itu, pasangan Prabowo Gibran unggul menurut hasil quick count Pilpres 2024. Pasangan tersebut berpotensi menang satu putaran. Berikut rincian data hitung cepat dari beberapa badan survei yang berlangsung sejak semalam. Ya, Sobat Sketsa, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil hitung cepatnya atau yang sering kita sebut dengan quick count untuk pemilihan umum 2024 yang menunjukkan perubahan signifikan dalam dinamika suara partai politik yang berkompetisi di pemilu 2024 ini. Dan quick count ini mengidentifikasikan potensi terjadinya perubahan dalam komposisi partai yang akan meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang bertempat di Senayan. Lalu seperti apa kira-kira presentasi partai politik versi quick count? Ini dia informasinya untuk kamu. Dalam waktu dekat, hasil resmi pemilu akan diumumkan. Namun hasil quick count ini memberikan gambaran awal yang kuat tentang arah politik yang mungkin diambil oleh Indonesia dalam periode mendatang. Menurut hasil hitung cepat yang diambil pada pukul 12 siang tadi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP masih memimpin dengan suara berkisar antara 15% hingga 17%. Namun, pergeseran signifikan terlihat di bawahnya. Partai Golongan Karya Golkar yang sebelumnya menempati di posisi kedua, kini mendapati dirinya di peringkat ketiga. Sementara itu, Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengikuti di belakangnya. Merujuk hasil sementara terdapat 8 partai yang lolos ke Senayan dengan penghitungan minimal 4% di suara pemilu. 8 partai itu adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Adapun Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya merupakan partai parlemen terancam tidak lolos lantaran belum solid meraih suara di atas 4%. Saat ini, suara tertinggi untuk P3 terlihat dari survei Carta Politika yaitu sebesar 4,4%. Dengan jumlah data yang masuk sudah mencapai 92%. Selebihnya, dalam survei lain, suara P3 baru di kisaran 3,6%. Meski begitu, belum ada lembaga survei menuntaskan data hingga 100%.
Fenomena lain yang menjadi sorotan adalah perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dimotori oleh Kaisang Pangarep. Hingga saat ini, belum ada satupun hasil quick count yang menunjukkan suara PSI sampai 4%. Rata-rata baru di kisaran 2,9%. Merujuk hasil quick count Litbang Kompas, suara PSI baru sebesar 2,81%, sedangkan merujuk Carta Politika, suara PSI adalah 2,95%. Adapun temuan indikator politik Indonesia mencatat suara PSI sebesar 2,87%. Ya, itu dia informasi terupdate versi quick count mengenai hasil dari perolehan sementara partai politik yang berada di posisi pertama hingga kelima seperti yang kita ketahui adalah partai-partai besar. Dan kita menuju ke informasi selanjutnya Sobat Sketsa. Berbicara mengenai pemilihan umum 2024 seperti yang kita ketahui sudah di depan mata. Sepertinya siapakah yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Dan hasil dari hitung cepat atau quick count mengatakan bahwa Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-8. Lantas dengan besarnya perolehan suara dari Prabowo dan juga Gibran, media asing pun menyoroti sosok Prabowo. Mulai dari rekam jejaknya dan juga effort dari Prabowo terhadap rakyat Indonesia dan juga effort terhadap pemilihan umum tahun 2024. Kira-kira seperti apa informasi dari media asing yang menyoroti Prabowo Subianto? Ini dia informasinya. Beberapa media asing menggarisbawahi meskipun Prabowo dan koalisinya mengusung visi dan agenda yang kuat, termasuk janji-janji reformasi dan pembangunan. Namun, ada beberapa tantangan dalam merealisasikan aspirasi tersebut. Sorotan juga ditujukan pada catatan kontroversial Prabowo selama kampanye, termasuk isu-isu hak asasi manusia dan rekam jejaknya dalam politik domestik. Meskipun masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan final tentang hasil pemilu, berbagai media massa luar negeri memberitakan potensi kemenangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Media-media itu antara lain memakai hasil hitung cepat Litbang Harian Kompas sebagai acuan menyatakan keunggulan Prabowo Gibran. Dari Amerika Serikat, majalah Time mengungkit soal masa lalu Prabowo. Majalah itu menulis, Prabowo pernah dilarang masuk Amerika Serikat sebab ia pernah dituding terlibat pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, Associated Press mengaitkan Prabowo dengan pemerintahan Soeharto. Prabowo, menurut AP, lebih memposisikan dirinya sebagai penerus Joko Widodo dibandingkan menantu Soeharto. Voice of America menyoroti pilihan Prabowo menggandeng putra Jokowi, Gibran. Pilihan itu disebut menjadi faktor penting kemenangannya. VOA dan berbagai media massa asing menyoroti pengaruh Jokowi yang tetap populer di ujung masa jabatan. Para pendukung Jokowi menganggap Indonesia tumbuh baik selama pemerintahan Jokowi. Bukan cuma satu atau dua, tapi banyak media asing yang menyoroti sosok Prabowo Subianto. Dan dengan adanya sorotan ini, semoga ini menjadi pertanda baik untuk bangsa Indonesia ke depannya. Dan Sobat Sketsa, informasi lainnya akan kami hadirkan di saat lagi, jadi tetaplah bersama kami di Sketsa Pemilu. Kejuaraan tenis wanita level 1000 digelar pekan ini. Bermain di lapangan terbuka, permainan cepat dan smash keras akan tersaji. Saksikan 2024 Qatar Total Energy Open 11 hingga 17 Februari 2024. Catat tanggal dan jam penayangannya hanya di TVRI Sport. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam
yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Saya Bastian masih setia menemani kamu Sobat Sketsa di Sketsa Pemilu. Dan berbicara mengenai pemilu 2024, saya yakin masyarakat Indonesia sudah penasaran kira-kira siapakah yang akan diumumkan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Badan Survei dan juga Hitung Cepat sudah mempunyai titik terang tersendiri dan juga bisa menyimpulkan kira-kira siapakah yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6. Dan berbicara mengenai hitung cepat, Sobat CSK pasti pernah mendengar istilah yang namanya quick count, real count, dan juga exit poll. Nah, kira-kira apa sih makna dari exit poll, quick count, dan juga real count? Ini ada informasinya untuk kamu. Perhitungan cepat akan ditampilkan ke publik untuk memprediksi siapa yang menang dan kalah dalam pemilu secara cepat. Biasanya hasil penghitungan akan keluar dalam beberapa jam setelah proses pencoblosan berakhir. Menurut peraturan KPU, quick count paling cepat ditayangkan 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat selesai. Hasil quick count hanyalah prediksi walaupun biasa mewakili hasil akhir. Quick count menggunakan metode sampling untuk menghitung persentase di seluruh tempat pemungutan suara. Sedangkan exit poll adalah jejak pendapat yang dilakukan dengan bertanya langsung ke sejumlah pemilih setelah mencoblos di TPS. Sampel hasil exit poll tidak hanya bisa digunakan untuk memprediksi perolehan suara, tetapi juga bisa digunakan melihat tren perilaku pemilih dan untuk keperluan akademis. Berbeda dengan quick count dan exit poll yang dilakukan secara cepat, real count adalah pemungutan real yang dilakukan oleh KPU di seluruh TPS yang ada. Hasil dari real count adalah akurat dan akan menjadi dasar keputusan untuk menentukan siapa yang menang dalam pemilu. Karena penghitungan dilakukan menyeluruh, KPU membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan untuk melakukan rekapitulasi dan kemudian mengumumkan hasil perhitungan suara real count. Ya, itu dia definisi atau arti dari quick count, real count, dan juga exit poll. Jadi Sobat Sketsa sekarang sudah tahu, apabila nanti ada temannya yang bertanya bisa dijelaskan. Nah, kita merujuk ke informasi lain, pemilu 2024 pastinya melibatkan masyarakat berperan serta dan juga aktif. Nah, sama halnya dari masyarakat atau netizen Indonesia yang terkenal dengan kreatifnya, mendirikan beberapa TPS-TPS yang unik dan juga bisa dibuat Instagramable. Nah, kira-kira seperti apa TPS-TPS unik selama pemilihan umum 2024 yang dilaksanakan tanggal 14 Februari kemarin? Ini dia. Nah, Sobat Sketsa, di tengah pesta demokrasi kemarin bukan saja ramai dengan proses pemberian suara, tapi banyak sekali serba-serbi yang bisa dilihat pada acara pemilihan kemarin. Bahkan cenderung unik. Salah satunya nih, kepedulian peranan perempuan yang tergabung dalam Yayasan Kemanusiaan Romsis, yaitu memberikan ribuan paket makan siang dan minuman di 100 tempat pemilihan suara atau TPS di wilayah Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta. Wah, seru banget kan Sobat Sketsa? Ide dari kegiatan ini muncul dari Ketua Umum Romsis, Andi Ida Nursanti. Ia mengatakan bantuan paket makan siang ini diberikan sebagai bentuk kepedulian ibu-ibu atas tugas mulia yang diemban para saksi luar. Dengan adanya bantuan ini diharapkan para saksi tetap dalam keadaan prima dalam menjalankan tugasnya. Kami selaku Yayasan Kemanusiaan untuk peduli terhadap para saksi dan kami mempersiapkan spontan untuk mereka dapatkan makan siang atau makan sore. Tentunya jangan dikaitkan dengan kampanye politik, karena kegiatan ini semata-mata kemanusiaan dan wajib kami lakukan sesuai misi visi kami selaku Yayasan Kemanusiaan Romsis Indonesia. Wah, terima kasih Ibu Ketum Romsis atas rasa kepeduliannya kepada sesama. Semoga Yayasan Kemanusiaan Romsis terus eksis dalam setiap aksi pedulinya.
Sementara, serba-serbi unik seputar pemilihan umum juga terjadi di wilayah Bekasi Selatan, Jawa Barat. Di tengah rintik hujan, ternyata tidak menyurutkan warga Taman Galaksi Indah RT 08 RW 014 datang ke tempat pemungutan suara atau TPS untuk melakukan pencoblosan. Ratusan warga RW 014 mengadakan acara nyoblos dan sarapan bareng. Menurut Sekretaris RW 014 yang sekaligus merupakan Ketua Panitia Acara Nyoblos dan Sarapan Bareng, C. Pututwe, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu cara agar pencoblosan terlihat seru dan riang gembira. Karena tujuannya adalah dari warga untuk warga. Nah, kita dengerin deh apa kata panitia di wilayah tersebut. Sarapan sambil nyoblos ya. Nyoblosnya juga seru demi silaturahmi warga RT 08 RW 14. Sudah 2 kali pemilu ini ya. Tapi jangan sering-sering pemilunya. Eits, ternyata keseruannya tidak hanya itu. Durian pun ikut menjadi menu makanan yang disajikan pada acara ini untuk warganya. Ada-ada saja ya ide si Bapak untuk menciptakan pemilu damai dalam suasana yang hangat, akrab, riang, dan gembira. Berbeda pendapat boleh-boleh saja, persatuan tetap dijaga. Sobat Sketsa, informasi pemilihan umum 2024 lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sketsa Pemilu. Rakyat Indonesia berkontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Intinya, mau masak apapun, yang penting pakai rasa. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Berapa orang dengan sengaja akan masuk ke napidana. Losmen Reborn Season 4, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sami Bastian masih setia menemani Sobat Sketsa di Sketsa Pemilu, dan sekarang kita menuju ke informasi selanjutnya. Seperti yang kemarin sempat viral, yaitu petugas KPPS, dan sekarang ada informasi dari petugas KPPS yang ternyata sampai sekarang masih menjalankan tugasnya dan bekerja menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap pemilihan umum tahun 2024. Nah, berbicara mengenai petugas KPPS ini sendiri, kira-kira seperti apa perjuangan para pekerja KPPS ini, dan ini dia ada sedikit informasi yang dibagikan oleh netizen. Di balik candaan KPPS menjelang pemilu yang cukup banyak menuai tawa netizen, ternyata ada perjuangan yang patut kita acungi jempol dan taruh perhatian lebih. Ketika masyarakat lain datang ke TPS mencoblos lalu pulang, namun para anggota KPPS masih harus mengawal pelaksanaan pemilu hingga selesai. Berkaca pada pemilu 2019, melihat banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia diakibatkan beban kerja yang sangat berat. Tentu, tahun ini kita berharap para anggota KPPS ini dapat bekerja maksimal dan dapat selamat pulang kembali ke rumah.
Saat ini, anggota KPPS mencuri perhatian warganet yang turut memberikan empati kepada mereka. Bahkan ada anggota KPPS yang bertaruh jauh membawa logistik melewati gunung hingga jurang serta memikul surat suara sejauh 7 km. Dan ada juga yang rela berjalan kaki 2 hari 1 malam untuk membawa surat suara karena tidak adanya akses kendaraan menuju TPS. Sobat Sketsa, mari kita doakan semoga teman-teman KPPS sehat dan bahagia selalu ya. Ya, itu dia perjuangan petugas KPPS yang harus kita hargai sampai detik ini juga masih bertanggung jawab untuk menjalankan petugasnya masing-masing. Dan sekarang kita menuju ke informasi yang lainnya. Ini ada informasi mengenai pemilu atau pemilihan umum 2024 yang ramai atau trending di media sosial mengenai tentang kawal pemilu 2024 di media sosial. Kira-kira reaksi seperti apa yang diungkapkan oleh warganet terutama di media sosial tentang pemilu 2024 dan apakah akan dikawal seperti yang mereka katakan? Ini dia informasinya. Pelaksanaan pemilu telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh KPU. Dan hari ini, 15 Februari hingga 20 Maret 2024 merupakan jadwal penghitungan suara oleh KPU. Walaupun sesaat setelah pemilu, quick count langsung dilakukan dan mengunggulkan salah satu paslon. Namun, Sobat Sketsa media sosial sejak kemarin dan hari ini banyak bertebaran cuitan ataupun postingan saling serang untuk membela para jagoannya. Sebagai pengguna media sosial yang seolah mempunyai kebebasan memberikan pendapat apapun di platform media sosial, sebenarnya terkait pemilihan umum dan semakin terbukanya informasi saat ini memudahkan kita untuk mendapat mengawal pemilu dengan baik. Banyak situs-situs media sosial yang bisa membantu suara dan proses penghitungan suara yang diragukan sebagian warga. Hadirnya beberapa website yang dibentuk oleh para sukarelawan yang terdiri dari aktivis, mahasiswa, pekerja, dan lainnya membentuk bantuan untuk menyukseskan pemilihan umum. Di antaranya ada Kawal Pemilu, Jaga Pemilu, dan Jaga Suara. Pada situs Kawal Pemilu, memungkinkan masyarakat ikut serta dalam memasukkan data hasil pemilihan di tempat pemungutan suara. Caranya pun gampang Sobat Sketsa. Masyarakat bisa memotret hasil pemilihan presiden atau formulir CPPWP yang berisi hasil akhir. Setelah itu, masuk ke situs kawalpemilu.org dan lakukan proses login. Berikutnya, Sobat Sketsa bisa unggah foto hasil pemilihan ke dalam laman dan lampirkan juga angka hasil penghitungan suara. Jadi, siapapun bisa mengawal suara pemilihan umum, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan sebelum ke informasi selanjutnya, saya akan memberikan informasi mengenai hitungan cepat dari KPU atau real count per tanggal pukul 17.25 waktu Indonesia Barat yang kami dapatkan dari pemilu2024.kpu.co.id. Dan informasi terupdate yang pertama adalah dari suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sementara ini mendapatkan 56,32%. Kemudian Bapak Haji Ganjar Pranowo dan juga Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD perolehan suara saat ini 18,13%. Sementara itu Haji Anies Rashid Baswedan dan juga Pak Muhaimin Iskandar saat ini mendapatkan 25,55%. Dan data dari KPU ini sementara dari 361.665 TPS dan atau 43,93% dari 100%. Dan untuk Sobat Sketsa yang ingin memberikan informasi dan juga mengetahui maksud kami informasi mengenai persentase dari real count yang datang dari KPU bisa langsung menuju ke pemilu2024.kpu.co.id. Dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Kalau tadi sudah serius-serius, sekarang kita agak sedikit intermezzo. Seperti yang kita ketahui di media sosial beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 14 Februari 2024, sempat dihebohkan dengan surat suara dengan gambar komedian yaitu Komeng atau Alfiansyah. Sontak Alfiansyah atau Komeng ini menjadi trending topik di media sosial X dan pada saat penghitungan suara juga sempat menjadi trending topik. Dan seperti apa informasinya? Ini dia. Kemarin ada yang menarik dan mencolok perhatian publik karena penampilannya di kertas suara berbeda sendiri dengan lainnya. Artis sekaligus komedian yang biasa kita kenal dengan nama Komeng. Komeng menjadi perbincangan ramai oleh netizen dan bahkan trending di Twitter.
akun pribadi media sosial X, Komeng, mengunggah foto yang ia cantumkan di kertas suara pemilu beserta caption, "Terima kasih buat semuanya yang udah nyoblos saya hari ini. Lumayan, awak jadi barolong. Mari kita buat sistem pemerintahan menjadi lebih lawak." Dan ada juga loh yang mengunggah momen seru masyarakat Indonesia saat membacakan kertas suara yang mencoblos Komeng pada saat pemilu. Seperti postingan yang diunggah akun @hiburan di sosmed dengan caption Komeng untuk Indonesia lebih uhuy. Komeng. Komeng. Dilanjut Komeng. Nomor 10. Komeng. Nomor 10. Sah caleg nomor 10. Ya, Sobat Sketsa, bukan hanya Komeng saja yang menjadi sorotan netizen di media sosial, namun TPS-TPS kreatif dari beberapa titik di Indonesia juga menjadi perhatian, terutama trending topik di TikTok. Dan seperti apa kira-kira TPS-TPS kreatif tersebut? Dan informasi yang saya dapatkan, ada TPS yang semuanya menggunakan warna atau nuansa pink. Seperti yang kita ketahui, 14 Februari identik dengan Hari Kasih Sayang. Dan selain itu ada juga TPS yang sudah mendapatkan 1 juta viewers yang mempunyai tema proyek. Dan kira-kira seperti apa TPS-TPS unik tersebut? Ini dia informasinya. Memang, jika kita berbicara tentang masyarakat Indonesia yang tidak pernah lepas dengan ide-ide yang tidak dapat ditebak, warga Plus 62 selalu memunculkan hal-hal yang unik untuk menghibur netizen-netizen media sosial ini. Seperti postingan akun @haildinggi yang memposting video TPS dengan tema proyek dengan like mencapai 1 juta lebih akun. Tak hanya tema proyek, ada juga TPS yang bernuansa warna pink. Postingan itu diunggah oleh akun @maumogi. Ya, itu dia TPS-TPS unik yang berada di sejumlah titik di Indonesia. Ada yang menggunakan ornamen-ornamen Valentine dan juga ada juga yang menggunakan hal-hal kreatif lainnya. Dan seperti yang kita ketahui, berbicara mengenai TPS dan juga pemilihan umum, ada juga nih tingkah-tingkah unik selama pemilihan umum 2024 yang diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024. Kelakuan warga Plus 62 memang nggak pernah ada habisnya. Selain ketegangan menunggu hasil pemilu, tingkah para netizen di sosial media yang mengirimkan kejadian unik di TPS masing-masing seakan menjadi penghibur. Mulai dari yang menggunakan pakaian unik ke TPS yang berwarna pink, hingga mengira kertas suara adalah surat undangan jadi dibawa pulang ke rumah. Ya, itu dia hal-hal unik dan juga nyeleneh yang dilakukan warga Plus 62. Tapi inilah namanya pesta demokrasi. Semoga nanti siapapun presiden yang akan dipilih, semoga kita semua bisa tetap menjaga kesatuan NKRI. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sketsa Pemilu untuk hari ini. Saya Bastian pamit dan sampai jumpa.